فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita tidak henti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, atas izin Allah, meskipun diiringi dengan hujan, kita masih diberikan keringanan langkah menuju ke masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Ulum, untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan juga pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin malam hari ini sebenarnya makalah atau tulisan sudah kami buat, tetapi kendala libur, kemudian juga hujan, dan saya mengirimnya juga terlambat karena pagi-pagi sudah keluar kota tadi, jadi agak terlambat, sore baru bisa saya kirim. Tempat fotokopi pada tutup semua. Mungkin di beberapa tempat ada yang buka, tidak kita tahu. Tetapi mungkin bisa diminta makalahnya itu di Pak Udin maupun Pak Joko, itu monggo nanti bisa diminta, atau kalau diperlukan nanti pekan depan bisa didobel. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini yang tema yang akan kami sampaikan adalah hadis riwayat Abu Dawud dengan tema 3 perkara yang tidak pantas untuk dilakukan. Jadi 3 perkara yang tidak pantas dilakukan. Mari kita saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Thawbana radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la yahillu li ahadin ay yaf'alahunna la ya'ummu rajulun qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a'i dunahum fa in fa'ala faqad khanahum wa la yanzuru fi qa'ri baitin qabla ay yasta'dhin fa in fa'ala faqad dakhala wa la yusalli wa huwa haqinun hatta yatakhaffaf. Artinya hadis ini dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang tidak pantas seseorang pun melakukannya. Yang pertama, tidak boleh seorang laki-laki mengimami suatu kaum, kemudian mengkhususkan dirinya dalam berdoa tanpa menyertakan mereka. Yang kedua, jika ia melakukannya, berarti ia telah mengkhianati mereka. Yang kedua, tidak boleh seseorang melihat ke dalam rumah seseorang sebelum ia meminta izin. Apabila ia melakukannya, berarti ia telah memasuki rumahnya.
Dan yang ketiga, dan tidak boleh ia melaksanakan sholat dalam keadaan menahan buang air besar maupun air kecil hingga dia meringankannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor ke-83. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah SAW yang kita bahas pada malam hari ini lebih kepada adab kita terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Jadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di awal sabdanya beliau menyampaikan bahwasanya ada 3 perkara yang tidak halal, tidak boleh, tidak pantas untuk seseorang melakukan ketiga hal tersebut. Jadi 3 hal ini disampaikan oleh Nabi. Yang pertama adalah seseorang yang diangkat menjadi imam, diangkat menjadi pemimpin, bisa dalam konteks sholat, bisa dalam konteks yang lain. Tidak pantas bagi seseorang yang diangkat menjadi pemimpin ketika dia berdoa. Jadi ketika dia berdoa hanya untuk diri sendiri, tidak menyertakan jamaahnya, atau tidak menyertakan orang-orang yang mengangkatnya atau pengikutnya. Nah, maksud hadis ini adalah ketika seseorang diangkat menjadi seorang pemimpin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin pernah kami sampaikan, pemimpin itu tempat yang sangat istimewa di dalam Islam maupun dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya ketika mereka memimpin kita, mengatur kehidupan kita agar kehidupan kita lebih baik, kemudian kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari juga lebih teratur, tetapi juga sebenarnya mempunyai kaitan hubungan dia dengan Allah dan juga orang-orang yang dipimpinnya. Maka seorang pemimpin itu ketika dia bertakwa, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Itu seorang pemimpin. Maka Rasulullah menyampaikan, ketika seorang pemimpin itu, apakah orang yang kemudian diminta untuk memimpin doa misalnya, tidak pantas bagi dirinya ketika memimpin doa itu kemudian dia berdoa untuk dirinya sendiri. Contohnya begini, misalnya kita doa nih, nah, ketika berdoa kemudian berdoanya Allahumma gfirli Rabbighfirli warhamni, nah itu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Nah, padahal ini doa untuk bersama-sama. Mohon maaf, mungkin kalau tidak paham tidak masalah, Pak. Maka itulah istimewanya orang yang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu itu lepas dari kesalahan. Kalau orang yang tahu, nah itu dia sengaja melakukan itu, maka dia salah. Nah ini ketika dia berdoa Allahumma gfirli atau Rabbighfirli, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, aku minta kepadamu ridhomu dan surga. Padahal doanya bersama-sama. Maka seorang yang memimpin doa misalnya, ketika dia berdoa, ya harus menyertakan jamaahnya. Allahumma gfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah kami dosa-dosa kami. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Kami,
dengan membahasakan kami. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa kita berargumentasi meskipun kita berdoa untuk diri kita sendiri kan yang mengaminkan semuanya. Artinya semuanya kena. Tetapi sebenarnya di sini memberikan isyarat, siapapun yang diangkat menjadi pemimpin, maka dia mempunyai tanggung jawab terhadap orang yang mengangkatnya itu, mempunyai tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Tidak kemudian dia egois terhadap dirinya sendiri. Sebelum diangkat menjadi pemimpin, itu dia punya empati terhadap orang lain, berjanji untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia sudah diangkat, dia lupa. Maka di sini Rasulullah SAW mengibaratkan seorang pemimpin itu di saat dia berdoa. Kemudian jika dia melakukan seperti itu, di sini dikatakan fa in fa'ala dzalika faqad khanahum. Jika dia melakukan itu, dia berdoa hanya untuk dirinya sendiri, dia berpikir hanya untuk kepentingannya dirinya sendiri, faqad khanahum, maka sungguh dia telah mengkhianati mereka. Sudah diangkat, suruh minta mimpin doa, kok malah kemudian doa untuk dirinya sendiri. Jadi diibaratkan seakan-akan sudah mengkhianati orang yang mengangkatnya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa memberikan atau memahami ini secara lebih luas. Siapapun yang diangkat untuk menjadi pemimpin, maka dia mempunyai kewajiban untuk memperhatikan orang-orang yang ada di bawahnya, untuk memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian tidak pantas bagi seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan. Yang kedua adalah wala yanduru fi qa'ri baitin qabla an yasta'dzina. Dan tidak boleh, tidak pantas bagi seseorang yang bertamu. Jadi yang bertamu, dia melihat ke dalam rumahnya, ke dalam rumah yang kita ingin bertamu itu, sebelum diizinkan masuk. Jadi kalau kita ketok pintu, ya cukup ketok pintu. Bahkan di dalam di antara adab bertamu itu, ketika kita ngetok pintu itu juga tidak di hadapan pintu, tetapi dari samping. Ya kalau ngebel, kemudian kita tidak berdiri di depan pintu, tapi kita agak di samping. Nah, ketika kemudian kita sudah pencet bel, kita sudah ngetok, kemudian sudah salam, assalamualaikum sekali, assalamualaikum yang kedua, kemudian yang ketiga, tidak ada jawaban, ya pulang. Meskipun kita mendengar sepertinya di dalam ada yang masak, sepertinya di dalam ada orang, yang kemudian tidak perlu kemudian kita nengok ngelihat gitu, wah dalamnya seperti apa, nggak usah diinjeng-injeng. Nah, maka kalau itu kemudian maka Rasulullah SAW menyampaikan wala yanduru fi qa'ri baitin qabla ayyastadzin. Sebelum kita diizinkan untuk masuk, maka kemudian jangan masuk. Ketika kemudian kita melihat rumah itu ke dalam rumah sebelum diizinkan, maka kata Nabi, fa in fa'ala faqad dakhala. Jika dia melakukan itu, ngintik, nginjen, kemudian melihat seperti itu, maka diibaratkan seakan-akan dia sudah memasuki rumah tadi, sesuatu yang tidak diizinkan. Nah, ini kan sebenarnya memberikan sebuah pemahaman yang luar biasa, bahwasanya di antara adab bertamu adalah menghormati orang yang kita datangi. Siapa tahu ketika kita ngetok pertama dia baru dengar, kemudian dia siap-siap pakai baju, atau kemudian memantaskan diri untuk menyambut tamunya.
atau mungkin dia sedang merapikan rumahnya, mungkin berantakan. Mungkin ada di dalam rumahnya, mungkin keluarganya saat itu sedang main di ruang tamu. Nah, kalau lagi main di ruang tamu, kita kemudian melihat gitu kan, auratnya mungkin terlihat. Nah, disinilah bagaimana kemudian kita sebagai orang yang datang itu baru masuk ketika kemudian diizinkan. Nah, meskipun sekarang rumah-rumah kita mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, kita rumah ada pagar, kita hanya teriak dari depan, mencet bel atau kemudian ketok-ketok atau salam dari jauh, assalamualaikum. Ya, seperti itu. Kemudian ya sekali lagi, jangan kemudian sebenarnya cukup kita mengeraskan suara atau kemudian kita mencet bel, cukup 3 kali nggak ada jawaban, pulang. Jadi artinya boleh jadi memang ada, tetapi tuan rumah sedang tidak ingin menerima tamu. Jadi sekarang komunikasi sudah lebih banyak. Misal mau datang, kemudian kita tanya lewat telepon atau kemudian lewat alat komunikasi yang lain, Pak, Bu, saya mau datang, kira-kira ada di rumah tidak? Oh, ada, jalan. Kan seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kemudian kita malah ngerasani, kita bertamu, kita sudah salam atau ngetuk pintu rumahnya atau pagernya, kemudian kita mendengar seakan-akan di dalam ada orang, tidak dibuka, kemudian kita pergi, kita cerita ke orang lain. Tadi saya bertamu ke rumah A. Ada sepertinya di dalam rumah itu orang, saya dengar ada suara anak kecil, saya dengar ada suara mesin cuci, saya dengar ada ini dan seterusnya, tapi nggak dibukain. Wah, payah ini. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Nah, itu hal-hal yang kemudian seseorang sudah memprediksi, sudah mengira apa yang terjadi di dalam rumah. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai-sampai di dalam sabdanya yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Sesungguhnya dijadikan minta izin atau kita dipersilahkan untuk masuk rumah itu karena untuk mengizinkan pandangan kita bisa melihat rumah yang kita datangi. Jadi izin itu kan seperti itu. Ya, kalau kemudian sudah sampai di dalam rumah sebenarnya juga sama. Ya, cukup pandangan kita yang ada di sekitar ruang tamu saja. Tidak kemudian lihat-lihat ke dalam. Ini juga diantara adab kita bertamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan, wala yusalli wa huwa haqinun hatta yatakhaffaf. Dan hendaklah seseorang tidak melaksanakan sholat dalam keadaan menahan sesuatu. Di sini dikatakan haqinun itu menahan buang air besar maupun buang air kecil. Hatta yatakhaffaf, hingga dia meringankannya atau mengeluarkannya. Ini diantara adab sholat. Ada banyak adab sholat. Salah satunya tidak boleh tergesa-gesa. Memang kita diminta untuk bersegera ke masjid ketika mendengar azan. Bersegera itu bukan berarti kemudian tergesa-gesa. Ya, kita bersegera mendengar azan atau sebelum azan siap-siap jalan ke masjid. Tapi kalau tergesa-gesa, kita jalan dari rumah menuju ke masjid itu lari atau setengah lari. Begitu sampai masjid kemudian menggeh-menggeh. Mau sholat tahiyatul masjid juga sudah nggak khusyuk. Begitu Allahu Akbar tapi masih dadanya masih bergemuruh. Sholatnya nggak khusyuk. Gitu Allahu Akbar. Wah, masih itu nggak boleh. Kalau kemudian di sini khususnya dalam hadis ini dikatakan seseorang ketika akan melaksanakan sholat itu
beberapa hal yang akan mengganggu pelaksanaan sholatnya hendaknya dibersihkan. Baik itu yang mengganggu itu faktor luar maupun faktor diri kita. Kalau faktor dalam diri kita, dalam hadis ini, kalau kita mau sholat, ya terutama ini sebenarnya subuh itu. Subuh itu mungkin ada yang terbiasa kalau kemudian subuh itu buang air besar misalnya. Selesaikan dulu, Pak. Wah, semeh komat. Akhirnya kemudian ngejar wudu dulu, kemudian pakai pakaian jalan ke masjid, ngejar komatnya. Begitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, selesai kemudian sholat. Allahu Akbar. Padahal tadi ngempet, kebelet. Wah, itu sholatnya nggak akan khusyuk itu. Berdiri pun sudah nggak lurus. Jadi berdiri pun sudah nggak lurus. Harapannya imamnya yang dibaca itu cepat. Wah, ini paling imamnya bacanya paling lama ad-duha misalnya. Ternyata pagi itu imamnya bacanya sabihis. Sabbihisma rabbikal a'la. Wah, itu sholat nahan buang air kecil atau buang air besar atau non sewu mungkin buang anginnya itu, wah itu sampai keringat dingin, Pak. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sisi medis pun sebenarnya juga berbahaya. Menahan angin, menahan buang air kecil, menahan buang air besar, mungkin dalam waktu tertentu masih aman. Tapi kita tidak tahu kekuatan fisik kita saat itu. Malah karena ditahan kemudian selesai salam panjenengan begitu selesai salam keluar, nggak keluar Pak. Wah, bahaya lagi. Ya ibaratnya tadi sudah mintip mau keluar, ditahan, nah itu malah nggak keluar, kembung. Nah, kemudian malah mulak-mulak dalam perut, malah tidak menjadi lebih baik. Sholatnya nggak khusyuk, kemudian setelah itu sakit. Nah di sini maka ketika mau sholat, hal-hal yang mengganggu diri kita harus diselesaikan. Apakah kita sholat sendiri atau ketika akan sholat berjamaah? Kalau kita sholat sendiri ya seperti ini diantaranya. Sholat sendiri, sholat berjamaah, ini hal-hal yang mengganggu. Ya kalau ingin buang angin atau buang yang lain, jangan kemudian kita eman sama wudhu kita. Wah, wudhu tanggung dari rumah sampai ke masjid, boleh jadi itu pingin, Pak. Ada yang dibuang. Tapi karena eman wudhunya dari rumah, akhirnya tetap masuk ke masjid. Begitu sholat tidak khusyuk. Nah inilah yang kemudian perlu kita selesaikan. Kata Nabi tadi, hatta yatakhaffaf, sehingga meringankan dirinya. Itu mengganggu diri kita sendiri. Kemudian di antara adab sholat juga mengganggu itu ada faktor eksternal. Itu juga sebisa mungkin kemudian kita selesaikan. Nah, faktor eksternal banyak. Misalnya tempat sholat kita, sajadah kita layak tidak. Kemudian pakaian kita sholat, kemudian mengganggu kita sholat atau tidak. Misalnya kita di rumah, kita sholat ini, misalnya ibu-ibu, ya misalnya kompor dan lain sebagainya, biar tidak pikiran ya dimatikan terlebih dahulu. Kemudian yang biasa memutar televisi atau radio ya dikecilkan. Nah, ini faktor-faktor yang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Sehingga ketika kita sholat betul-betul dalam keadaan yang baik. Nah, dan juga kalau kaitannya dengan orang lain itu juga sama. Ketika kita akan melaksanakan sholat, maka kita pun juga nyaman terhadap orang lain. Maka kemudian dimakruhkan, makruh ketika kita akan melaksanakan sholat itu
kita makan sesuatu yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya monggo lah, apapun bau yang keluar dari mulut kita yang tidak sedap atau dari badan kita, ya kita harus kita jauhi. Kenapa? Kemudian ketika kita akan ke masjid diminta untuk tidak harus baru pakaiannya yang baik, kemudian juga wangi, seperti itu. Agar membuat nyaman orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Jangan sampai kemudian kita sholat begitu Allahu Akbar, ternyata ada bau dari kanan kita, dari kiri kita, atau dari depan. Apakah bau itu keluar dari pakaian, atau dari badan, atau dari aroma. Nah ini hal-hal yang faktor luar tetapi mengganggu pelaksanaan sholat kita. Nah, maka terkait dengan masalah sesuatu yang mengganggu dari dalam diri kita, Rasulullah SAW menyampaikan, dan hendaklah tidak sholat dan dia dalam keadaan menahan buang angin, buang air kecil, buang air besar, hingga kemudian dia menyelesaikannya. Selesaikan dulu kemudian melaksanakan sholat. Insya Allah ketika sholat itu sudah tidak ada pikirannya sudah tenang, aman. Kalau kemudian kita tetap ngejar imam, ya tadi begitu selesai sholat kita akhirnya juga tidak khusyuk untuk berdoa kepada Allah. Sudah pasti itu karena kita hanya ngejar sholatnya. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai langsung jalan, langsung ke kamar mandi. Nah ini kan adab sholat kita yang kemudian mengganggu pelaksanaan ibadah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin waktunya masih lama, dan ini adalah hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kalau yang pertama tadi terkait dengan adab berdoa dengan orang banyak, bagaimana menyertakan jamaahnya. Dan ini kemudian bisa kita pahami lebih luas. Seorang pemimpin itu ketika dia diangkat menjadi pemimpin, tidak boleh berpikir terhadap dirinya sendiri, tetapi juga berpikir terhadap atau memikirkan orang-orang yang pernah memilihnya atau orang-orang yang ada di dalam kekuasaannya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, itu adab bertamu. Bagaimana kita bertamu pun kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan bertamu dengan yang baik, sehingga memberi kenyamanan orang yang akan kita datangi. Ketika dia tidak senang ada orang untuk bertamu saat itu, ya kemudian kita harus menghormati. Jangan kemudian malah ngerasani di belakang. Oh ada, motornya ada kok, mobilnya ada, tapi saya salam kok nggak dijawab. Boleh jadi sedang di belakang, boleh jadi sedang istirahat, boleh jadi mungkin sedang ngajari anaknya daring misalnya. Banyak faktor yang ada di dalam. Maka kemudian kita melihat ke dalam lebih jauh, itu juga sesuatu yang kurang pantas. Dan yang terakhir adalah ketika kita akan melaksanakan sholat, maka kita harus singkirkan segala hal yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah kita. Nah, dalam hal ini dicontohkan adalah dengan menahan buang air kecil maupun air besar. Saya rasa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Monggo, mungkin masih ada waktu yang cukup untuk tanya jawab. Nggih, monggo Pak Joko. Assalamualaikum.
Statusnya Pak? Ya. Ye. Atau sendiri? Iya. Ye. Statusnya sholatnya sholat fardiyah, sholat sendirian. Makanya tetapi dia sholat sendirian ini dia sholatnya khusyuk. Kadang-kadang non sewu kita salah satu kemudian yang banyak dilakukan adalah kita ngejar sholat berjamaah dalam posisi kita kurang siap untuk sholat. Untuk sholat berjamaahnya siap, tapi sebenarnya posisi kita ini tidak siap untuk sholat. Karena tadi kita sholat ngejar jamaah untuk mendapatkan pahala berjamaah, tetapi kondisi kita ketika sholat berjamaah itu terganggu. Ya terganggu pingin pipis, kemudian pingin yang lain, atau kemudian banyak hal. Nah, maka dalam hari ini pertimbangannya mana yang lebih utama? Kita sholat berjamaah dapat pahala jamaah tapi tidak khusyuk, nggak khusyuk itu nanti. Atau kemudian kita selesaikan semua untuk kemudian melaksanakan sholat dan ada kemungkinan bisa berjamaah dengan yang lain atau yang masbuk yang lain. Cuma kalau kasus yang ditanyakan Pak Farhan tadi pas kebetulan tidak ada orang. Sebenarnya bisa berjamaah, tetapi mungkin di tempat kita ini masih khawatir menjadi sebuah ajaran baru. Jadi boleh sebenarnya, meskipun kalau kemudian banyak yang masbuk memang agak repot. Jadi boleh orang yang sudah melaksanakan sholat berjamaah, begitu ada orang yang datang dia sholat sendirian ingin berjamaah, itu bisa ditemani berjamaah. Dia mendapatkan sholat sunnah. Yang datang tadi, yang terlambat tadi, dia menjadi imamnya. Itu sebenarnya boleh, tapi kan di kita tidak populer seperti itu. Kalau enggak nanti malah wah ini dikira ajaran baru kan repot. Nah ini hal-hal yang sebenarnya boleh dilakukan, tetapi ya tadi khawatir kemudian pandangan orang lain menjadi tidak baik. Maka dalam kondisi apapun ketika kita ingin sholat berjamaah, mana yang kemudian lebih kita utamakan? Apakah ketika kita memprediksi sampai akhir salam nanti sholat kita baik, ya silahkan untuk berjamaah. Nah, kalau tidak ya harus kita selesaikan dulu urusan kita. Seperti dalam jamuan, apakah ya acara apapun lah, kemudian azan, pas jadwal makan, mana yang harus didahulukan? Makan dulu atau sholat dulu? Wah sholat dulu. Nah, tetapi banyak yang tidak sholat. Begitu kita sholat, wah engko saat ini jek apa ora ya? Wah kacau Pak. Mikirnya mikir sate, atau mungkin tengklengnya kira-kira kebagian atau enggak. Ya kecuali sudah enggak mikir seperti itu, sholat apapun nanti yang tersisa kemakan, alhamdulillah enggak masalah, silakan sholat. Tapi kalau kemudian mengganggu sholat kita dengan pikiran-pikiran seperti itu, nah kemudian ya bisa didahulukan makannya. Ya, saya rasa nonton ya Pak. Monggo Pak, coba. Assalamualaikum.
Nggih. Jawabannya yang terakhir tadi, Pak. Jawabannya yang terakhir tadi. Jadi kalau zakat profesi seperti itu. Maka kalau zakat orang yang mempunyai harta itu dia dapatnya dari profesinya yang diambil setiap bulan. Nah, jadi yang diambil setiap bulan boleh jadi dia nggak akan berzakat. Karena setiap bulan habis, Pak. Kan gitu. Nah, maka kemudian yang namanya zakat profesi itu digabungkan antara zakat mal yang setahun itu dengan zakat pertanian. Zakat pertanian itu kan diambil setiap panen. Nah, zakat profesi dari pengertian dari dua hal itu. Perhitungannya setahun, tetapi pengambilannya per penggajian setiap bulan sekali. Karena biasanya orang yang bekerja yang dapatnya gaji setiap bulan itu kan sudah tahu, sudah jelas, perhitungannya jelas. Oh, dalam satu bulan saya dapatnya 4 juta, 5 juta atau 10 juta. Artinya kemudian dalam satu tahun, misalnya 10 juta, berarti dia dapat 120 juta. Sudah lebih dari nisab. Nah, jadi nisabnya sudah sampai. Artinya ketika uang ini dikumpulkan sampai 1 tahun, berarti kan dia dapat 120 juta. Kurangi 2,5%. Jadi kurangi 2,5%. Tetapi ini sebenarnya bisa dilakukan seperti itu, tapi untuk lebih ringannya dikeluarkan setiap bulan. Sama, Pak. Itu bagi. Ya, ditakjil res. Nah, jadi kalau penghitungan zakat kalau dari bruto, kalau dari setelah dikurangi segala keperluan kita nggak akan berzakat, Pak. Ya bruto nggih, Pak. Nah, jadi nggak akan ini karena non sewu mungkin cicilannya banyak, Pak. Cicilan dari motor, mobil, panci. Nah, itu habis. Sisanya cuma 1 juta misalnya. Sisanya 1 juta kali 12 bulan. Oh, berarti cuma 12 juta, tidak sampai nisab, enggak keluar zakat. Nah, maka para ulama kebanyakan menghitung zakat itu dari bruto, dari penghasilan kotor semuanya. Nah, kecuali memang ada pengeluaran yang itu sangat urgent, memang tidak bisa hutang dan lain sebagainya, itu nanti dikurangi dengan hutang, bukan hutang konsumtif nggih. Jadi memang hutang kebutuhan penting dia dari yang sebelumnya karena usaha dan lain sebagainya dikurangi dari situ bisa jadi. Tetapi untuk lebih kebanyakan ulama tetap mengambil bahwasanya yang dihitung itu dari penghasilan kotor kita. Nggih, monggo. Kalau zakat ikrarnya harus jelas. Memang untuk zakat. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan infak sedekah, kemudian oh ya sudahlah diakumulasi zakat kita, nggak bisa. Maka kalau pingin seperti itu, panjenengan mengeluarkan memang itu peruntukan zakat, panjenengan keluarkan uang dengan niat zakat bisa. Oh ini zakat saya. Boleh, Pak. Nah, tetapi kalau sudah dikeluarkan
oh ternyata sudah lebih ya, baru kita niat zakat nggak bisa karena sudah keluar dengan niat infak atau sedekah di awalnya. Nah, maka kalau ingin seperti itu ya sudah niatkan sekalian. Ketika memang peruntukannya dalam peruntukan 8 asnaf tadi. Jadi 8 asnaf. Misalnya kita mengeluarkan sedekah atau infak, oh ini ada pembangunan. Pembangunan itu masuk dalam 8 kategori penerima zakat atau tidak? Kalau tidak, nggak bisa. Kita mengklaim itu ketika kita mengeluarkan ini zakat saya. Nah, itu nggak. Bagi yang menganggap bangunan-bangunan itu tidak masuk dalam konteks 8 asnaf tadi. Tapi kalau misalnya ada untuk pemberian fakir, miskin, orang berhutang, jelas ini saya niatkan untuk zakat saya, bisa. Nah, maka ketika kita ingin mengeluarkan, masuk 8 penerima zakat, 8 asnaf itu tidak, ketika masuk panjenengan niatkan zakat, bisa. Tapi ketika itu tidak masuk dalam dalam 8 asnaf itu, maka tidak bisa. Nah, itu bedanya zakat, infak dan sedekah. Zakat peruntukannya untuk dikeluarkan itu ada kriterianya, penerimanya juga ada. Beda dengan infak sedekah yang bebas, kita mengeluarkan sedikit juga enggak masalah, banyak sekali tidak masalah, dan peruntukannya pun juga lebih luas. Oke, saya rasa seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu Isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.